Halo guys, selamat datang di channel Berbagi Cerita. Kalau kamu baru pertama kali mampir ke sini, channel ini dibuat buat kamu yang lagi ngerasa stuck, yang ngerasa udah coba berubah tapi capek sendiri. Buat kamu yang suka nanya ke diri sendiri, kenapa ya hidup gue gini-gini terus? Di sini kita bakal ngobrolin hal-hal yang kelihatannya sepele, tapi diam-diam ngerusak semangat dan bikin kita lambat berkembang. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang tanpa sadar nyuri energi, ngurangin fokus dan bikin kita jalan di tempat. Tapi kita nggak bakal bahas itu dengan cara yang ribet atau terlalu teoritis. Karena aku percaya, kamu nggak butuh diceramahin. Kamu cuma butuh diajak ngobrol, dipahami, dikuatin. Jadi kalau kamu ngerasa konten kayak gini bisa nemenin kamu, klik tombol subscribe sekarang, biar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Kita pelan-pelan bareng dan percaya deh, perubahan itu nggak harus besar. Asal kamu mulai dari satu langkah kecil hari ini. Hari ini aku pengen ngajak kamu ngobrol tentang satu kebiasaan yang kelihatannya sepele, tapi sebenarnya ngerampas waktu, energi, dan tenang kamu. Scrolling tanpa arah. Iya, yang kayak kamu yang ngerasa kosong, buka TikTok. Kamu ngerasa cemas, geser-geser IG Reels. Kamu ngerasa overthinking, buka YouTube Shorts sambil berharap bisa ketawa bentar. Tanpa sadar kamu jadi terbiasa. Setiap kali kamu ngerasa nggak nyaman, kamu kabur. Dan pelariannya, ya ke layar kecil itu. Awalnya mungkin kamu pikir, ya nggak apa-apa lah, cuma 10 menit. Tapi waktu kamu lihat jam lagi, udah sejam lewat. Dan anehnya, kamu nggak ngerasa lebih baik. Malah lebih kosong. Kepalamu makin penuh. Tugas belum dikerjain. Masalah masih numpuk. Dan sekarang kamu nambah satu rasa lagi, guilt. Merasa bersalah karena buang waktu. Tapi besoknya, kamu ulangi lagi. Dan disitulah letak bahayanya. Bukan cuma soal waktu yang terbuang, tapi tentang bagaimana habit ini ngelatih otak kamu buat selalu kabur dari rasa nggak nyaman. Sedikit stres langsung scroll, sedikit bete langsung scroll, sedikit sedih langsung scroll. Tanpa kamu sadari, kamu kehilangan kemampuan buat duduk sama rasa cemasmu sendiri. Kehilangan kemampuan buat ngobrol sama diri kamu sendiri. Dan akhirnya, kamu makin gak kenal siapa diri kamu sebenarnya. Sekarang coba tarik napas sebentar, tenangin diri, dan tanya ke dirimu sendiri. Berapa kali aku buka HP hari ini cuma buat ngehindar, bukan buat cari info, bukan buat komunikasi, tapi buat lari. Bukan salah kamu, karena emang desain sosial media itu dirancang buat bikin kamu gak bisa lepas. Cuman sekarang, kamu udah mulai sadar. Dan kesadaran adalah langkah pertama buat berubah. Aku gak minta kamu langsung berhenti total, tapi coba, satu kali aja dalam sehari, ketika kamu pengen buka HP buat kabur, kamu tahan 3 menit, duduk, tarik napas, dengerin suara sekitarmu, atau buka jurnal, tulis apa yang kamu rasain. Rasa cemas itu bukan musuh, dia cuma pengingat bahwa ada bagian dari dirimu yang minta diperhatikan. Kamu gak harus jadi anti HP, kamu cuma perlu jadi lebih sadar, biar hidupmu gak dikendalikan oleh kebiasaan yang kamu gak pilih. Kamu tahu gak, salah satu alasan kenapa kebiasaan scrolling ini berbahaya adalah karena dia pelan-pelan ngeganti cara kita ngadepin hidup. Dulu kalau lagi stres atau sedih, kita mungkin nulis. Mungkin ngobrol, mungkin dengerin musik sambil lihat langit. Sekarang, sentuh layar, scroll, swipe. Lihat video 3 detik, ketawa sebentar lanjut lagi. Tanpa sadar kita jadi nggak tahan sama keheningan, nggak tahan sama diam. Padahal justru di momen diam itu, seringkali kita bisa nemuin jawaban. Karena begini kenyataannya, kamu nggak bisa sembuh dari rasa cemas kalau kamu terus lari. Dan scrolling itu bukan jalan keluar, itu cuma penunda luka, penunda rasa. Sampai akhirnya, kamu ngerasa makin mati rasa. Gampang capek, gampang gak semangat, gak ngerti kenapa kayak kosong aja. Karena hatimu pelan-pelan kehilangan ruang. Tapi jangan salah paham ya, aku gak bilang kamu harus benci media sosial. Enggak, media sosial juga punya sisi positif. Tapi kamu perlu tahu kapan kamu pakai HP dan kapan kamu dipakai sama HP. Sekarang coba kamu ingat, waktu terakhir kamu duduk sendiri, tanpa layar. Waktu kamu benar-benar dengerin isi pikiranmu. Kapan terakhir kali kamu ngerasa hadir? Utuh, nggak terganggu? Kalau kamu ngerasa udah lama banget, berarti ini waktunya mulai pelan-pelan balik. Mulai kasih ruang buat hidup kamu lagi. Coba mulai dari hal kecil. 1 jam pertama setelah bangun, jangan buka HP dulu. Atau 1 jam sebelum tidur, coba matiin notifikasi. Gunakan waktu itu buat dengerin diri kamu, bukan dunia luar. Karena percaya deh, waktu kamu mulai belajar duduk sama sepi, kamu akan mulai bisa dengerin isi hatimu yang sebenarnya. Karena gini loh, banyak orang nyangka perubahan itu harus besar,
Langsung berhenti main HP, langsung rajin, langsung disiplin. Padahal kenyataannya, perubahan yang bertahan itu justru datang dari hal kecil yang kamu ulang setiap hari. Bukan dari niat yang meledak-ledak, tapi dari kesadaran kecil yang kamu pelihara pelan-pelan. Contohnya mulai dengan 1 jam tanpa HP setiap hari. Nulis 1 paragraf jurnal tentang apa yang kamu rasain. Jalan kaki 5 menit sambil dengerin podcast atau cuman diam dengar suara sekitar. Ngomong ke diri sendiri sebelum tidur, aku cukup, hari ini aku udah berusaha. Nggak harus sempurna, nggak harus keren, cukup konsisten. Dan disinilah inti dari semua yang pengen aku sampaikan. Kamu nggak harus sembuh hari ini, kamu cukup mulai. Mulai dari 1 kebiasaan kecil, 1 langkah yang kamu ulang tiap hari, sampai akhirnya kamu sadar kalau kamu udah lebih kuat dari kemarin. Di channel ini, kita nggak akan bahas motivasi yang ngebakar semangat sesaat, tapi kita akan bahas hal-hal kecil yang bikin kamu bisa tahan lama. Karena aku percaya, kamu nggak butuh jadi orang hebat, kamu cuma butuh jadi orang yang nggak nyerah. Dan kalau kamu masih di sini, berarti kamu udah 1 langkah lebih sadar daripada kemarin. Dan itu patut kamu apresiasi. Jangan lupa, like video ini kalau kamu ngerasa dapat sesuatu, subscribe supaya kamu nggak ketinggalan video berikutnya, dan share ke 1 temenmu yang juga lagi capek, biar dia tahu dia nggak sendiri. Tulis di komentar, hari ini aku mulai, kecil tapi konsisten. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Dan ingat, kamu cukup, kamu berharga, dan kamu bisa berubah dari kebiasaan kecil yang kamu jaga hari ini.